Ya, selamat malam, perkenalkan nama saya Riko Ferdian dengan NIM 1462400137. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas demo materi seleksi fitur. Di sini saya menggunakan dataset mobile price classification yang saya download dari Google. Di sini ada dua jenis dataset, train sama test. Nah, untuk kali ini difokuskan ke dataset train. Nah, di sini sebelumnya saya mengonekkan dulu ke Google Drive karena nantinya dataset ini akan saya simpan di Google Drive. Lalu selanjutnya import untuk keperluan seleksi fitur yaitu Pandas, NumPy. Terus di sini saya import select keybase dari scikit-learn dengan modul fitur selection. Lalu saya juga mengimport G2 untuk keperluan nanti di parameter select keybase ini. Lalu selanjutnya saya mengimport CSV karena di sini formatnya CSV, jadi read CSV menggunakan pandas. Lalu saya tampilkan dftrain dan juga dftest yang sudah saya import tadi. Karena kita fokus ke dftrain, jadi cukup dftrain ini aja. Di sini ada beberapa parameter juga beberapa fitur yang terlihat, dan yang paling kanan ini adalah si kelasnya berupa angka. Lalu untuk selanjutnya ini saya bagi 20 sesuai dengan materinya dengan cara pakai iLog. Lalu ini arahnya dipotong dari 0 sampai 20 untuk di dalam variable X gitu. Atau biasanya disebut fitur. Untuk kelasnya itu biasanya disimbolkan dengan atau diwakilkan dengan variabel Y kecil. Nah, untuk cara mengambil kelasnya itu biasanya kelas ada di parameter terakhir. Jadi di sini -1, otomatis nanti akan mengambil kolom terakhir gitu. Yaitu bisa dilihat ini kolomnya price range untuk Y kecil. Untuk X besar atau fitur itu 20 fitur yang diambil dari fitur ke 0 sampai fitur ke 20. Fitur ke 19, sorry. Lalu selanjutnya mencari 10 fitur terbaik. Di sini menggunakan algoritma select keybase dengan score function yaitu J2, lalu dengan K-nya 10. Ini 10 ini menandakan dia akan mencari 10 fitur yang terbaik. Kalau misalkan diketik 20, ya nanti akan muncul 20 fitur terbaik. Lalu kita fit ini si base feature-nya ini akan melakukan algoritma atau running score untuk fiturnya yang relevan dengan si ini kelasnya, yaitu Y. Lalu di sini diambil data frame, memakai data frame dari feed tadi kan sudah di feed. Lalu di dalam feed nanti itu ada yang namanya variable scores. Nah, scores ini berupa nilai angka skornya berdasarkan parameter tadi, berdasarkan fitur tadi yang diambil 10 terbaiknya. Untuk kolomnya ini dia akan mengambil kolom-kolom apa saja gitu yang termasuk fitur terbaiknya, 10 fitur terbaik. Nama kolomnya apa aja gitu. Lalu di sini ada concat, yaitu menggabungkan antara beberapa data frame yang sudah ada. Karena di sini ada dua data frame source sama calling, maka ini di concat dengan aksesnya sama dengan 1. Lalu di sini dari fiturnya tadi diberi nama kolom lagi karena sudah di concat, tetapi belum ada nama kolom tabelnya. Jadi ini ada diberi nama pertama
indeks 0 itu specs, indeks 0 itu skor. Di sini itu skor, lalu di enlarges ini adalah mengurutkan 10 data karena tadi yang ada terdapat 10 data terbaik, jadi diambil 10 data lalu diurutkan berdasarkan skor. Nah, enlarges ini berarti diurutkan dari yang paling tinggi seperti itu. Lalu di sini ditampilkan, di sini yang pertama adalah kolom RAM, yaitu memiliki skor 931.000 pada 97. Ini kolom ke-13 dari data train tadi yang kita ambil 20 fitur tadi. Itu untuk pertama, algoritma memakai algoritma select base. Lalu untuk yang kedua, menggunakan algoritma extractris. Untuk ini mengambil modul ensemble dari scikit-learn, mengimport algoritma extractris classifier. Nah, di sini akan ditampilkan melalui plotlet atau grafik seperti itu. Nah, pertama, ini lebih mudah karena menggunakan langsung modulnya. Ekstra kita ambil modulnya, dimasukkan ke dalam model, lalu model ini akan running score atau mengelompokkan ini skor dari X nanti relevan dengan Y itu tadi kelasnya tadi, mana yang paling relevan. Nah, itu biasanya dikelompokkannya itu berdasarkan skala. Nah, nantinya skalanya itu dimasukkan dalam variabel fitur importance ini itu dari modul extractris classifier. Nah, di situ nanti akan diurutkan ini apa namanya, berupa skala dari 0,06, 0,01, 0,03 gitu sampai 0,02. Namun ini kita kan belum tahu ini tuh mewakili angka apa aja karena ini tidak ada artinya. Nah, untuk selanjutnya itu dilakukannya memasukkan datanya itu ke series karena bentuknya series biasanya. Extractris ini nanti ekspornya hasilnya fit itu tadi berbentuk series. Jadi model fitur tadi yang awal tadi ini seperti ini. Terus berdasarkan indeks X itu fiturnya X kolom, jadi berdasarkan fitur kolom, nah nanti dimasukkan ke series. Series ini tipe data. Jadi nanti tipe datanya berupa series, yang dimana isinya adalah model fitur importance atau array ini, dan indeksnya itu berdasarkan X kolom. Jadi seperti 0,06 ini adalah indeks pertama battery power biasanya. Ini kan battery power indeks pertama tadi kan, indeks 0 ini kan battery power. Battery power itu 0,06 seperti di sini 0,06. Nah, di sini importance nanti diurutkan dari yang paling besar 10% diplot, lalu dibuat bar H. Bar H itu adalah bar yang berbentuk horizontal. Jadi langsung ditampilkan seperti itu. Nah, di sini yang paling besar adalah RAM. Di sini RAM itu termasuk yang 13 itu berarti itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya itulah. Pokoknya ini yang paling besar. Paling besar itu 0,3. Nah, ini kan sama kan. Seperti select base yang paling besar itu skornya, kalau select base itu skornya seperti ini. Kalau extractris classifier bentuknya seperti ini. Yang paling berhubungan atau skor yang paling tinggi adalah RAM sama, dan skor yang paling rendah itu adalah MD. Oh, agak berbeda ya. Sini skor paling rendahnya itu SDH. Sebagai contoh aja, karena diambil 10 yang terbaik. Biasanya semua fitur yang diambil.
Lalu sekarang untuk fitur selection menggunakan matrix bitmap. Ini nama visible. Nanti di sini df nanti mencari korelasinya, dimasukkan ke dalam df ini korelasi dari fitur-fiturnya itu tadi dimasukkan ke variabel format, nanti diurutkan top core feature, nanti diurutkan berdasarkan indeksnya dot index or format dot index ya. Habis itu not figure dengan pixel 20x20 karena seperti tadi kan x-nya kan ada 20, jadi ini biar sama seperti yang di atas 20x20, berarti yang diambil 20 variabel 20 fitur. Nah, nanti di ini cara penggunaan bitmapnya. Terus dalamnya itu nanti ada train, jadi ada datanya berupa train ini or terus annotationnya itu true, lalu simetnya pakai seperti ini seperti itu, red, yellow, and green. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat skor-skor yang mana saja fitur-fitur dengan skor yang tinggi dengan berupa heatmap seperti ini yang dibedakan oleh warna. Di sini kita mendapatkan warna yang seperti ini, hijau seperti ini. Nah, ini 0,64. Nah, kita bisa melihat dari kanan sini ada warna yang menunjukkan itu skornya dari yang paling bawah itu 0 berwarna merah dan yang paling tinggi adalah hijau seperti ini, red, yellow, green, urutannya seperti itu. Di sini ada satu karena memang battery power ini nanti akan berhubungan dengan battery power otomatis satu. Jadi kita fokus kepada kelasnya saja. Kelasnya yaitu power price range. Di sini ada price range di sini dan di sini untuk memudahkan melihat lebih baik pakai yang sebelah horizontal ini aja. Di sini korelasi untuk fitur yang berhubungan dengan price range yang paling skor itu adalah RAM, yaitu RAM dengan skor 0,92 yang hampir mendekati 1. Jadi dari ketiga metode tadi atau algoritma tadi itu semuanya mengindikasikan bahwa korelasi yang paling bagus untuk fiturnya itu adalah RAM. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Malam.